Shalom. Selamat malam semuanya teman-teman yang terkasih di dalam Kristus. Mari saat ini kita mau siapkan hati. Kita mau bawa setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Sebab kita percaya di dalam setiap pujian kita ada kuasa di dalam pujian. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau angkat setiap suara, kita mau meninggikan nama Tuhan. Angkatlah suaramu, puji Dia. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Kita mau menari buat Tuhan. menarilah dan bertepuk Kita mau bersorak-sorai. bersukacitalah. Tak perlu kau takut, Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. kita mau bersorak bagi Tuhan. Sorak-sorai, Yes, Lord. karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari segenap hati kita mau tinggikan nama Tuhan. Mari angkat suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau tak khawatir. perlu kau khawatir, Yes, Lord. sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, kita mau menari buat Tuhan. Menarilah Dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Kita mau bersorak bagi Allah. Yes, Lord. Dia sanggup. Yes, Lord Jesus. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah. Sorak-sorai, karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia Allah yang kuat. dan penuh kuasa. Kita mau bersorak bagi Allah. Bersorak-sorai, karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, Kita mau menyanyi buat Tuhan. nyanyi bagi Dia, Segenap hati katakan nyanyi bagi Tuhan. nyanyi bagi Dia. Yes, Lord, kami mau terus memuji Engkau. Thank you Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak saat ini kami mau siapkan hati kami lebih lagi. Kami mau bawa setiap kerinduan kami. Kami mau bawa setiap kerinduan hati kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Bila malam hari ini Engkau yang mengundang setiap kami, memanggil setiap kami, memberikan kerinduan bagi setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh datang di hadapan-Mu, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami percaya Engkau Bapa yang sungguh setia bagi setiap kami. Engkau Allah yang terlebih rindu bagi setiap kami, untuk kami boleh terus bersekutu di dalam Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami bawa setiap kerinduan hati kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, melalui setiap pujian kami, melalui setiap lagu-lagu yang boleh kami nyanyikan Tuhan, biarlah semuanya boleh meninggikan nama-Mu. Amin. Semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Bapa yang sungguh setia bagi kami. Yes. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Allah Roh Kudus penuhi setiap hati kami, jamah setiap kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Amin.
saat ini Tuhan, kita mau bawa setiap kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan bahwa sungguh Bapa adalah Bapa yang setia bagi setiap kita. Dia Allah yang penuh kasih. Bila sampai malam hari ini kita boleh ada, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang sungguh memelihara setiap kita. Amin. Amin. Terima kasih. Mari kita mau naikkan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan, sebagai syukur kita di hadapannya. Sungguh Kau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sungguh Kau lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Sungguh Kau Bapa yang setia Tuhan. Engkau Allah yang mulia. Thank you Jesus. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari saat ini kita mau terus nyatakan bahwa sungguh Kau Allah yang setia bagi setiap kami. Kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Kau sungguh mulia Tuhan. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sungguh Engkau lebih dari harta, Lebih dari harta. Engkaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau sungguh mulia Tuhan. Yes Lord. Oh, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau setia Tuhan. Thank you Jesus. Menyediakan Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, Dia Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau segenap hati katakan Kau Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. sungguh Kau Bapa yang mulia. Kau setia, Thank you Jesus. Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Sungguh Kau setia Tuhan. setia, Kau mulia. Segenap hati katakan Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau sungguh besar. Kami bersyukur sebab Kau baik, Kau penuh kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia, kami bersyukur. Sungguh kasih-Mu nyata bagi kami, Kau yang pelihara kami. Terus kita mau nyatakan, sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh setia bagi kami. Kau menyediakan segala yang kami perlu. Terima kasih Tuhan. Kau setia. Kami percaya Tuhan, sungguh kasih setiamu besar bagi setiap kami. Dan biarlah segala perkara Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang begitu setia bagi setiap kami. Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Thank you Jesus. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya Engkau setia Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Segenap hati katakan, Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kau setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segenap iman katakan, Segala perkara dapat ku tangguh
Kami mau terus percaya, tetap percaya Tuhan setia. kami mau percaya Tuhan, Tetap percaya Tuhan setia. haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih. Biarlah saat ini terus kita mau meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita mau puji Dia lebih dahsyat lagi. Sebab Dia Allah yang layak terima segala pujian. Mari kita mau bersorak, kita mau tinggikan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau kuat Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. terpujilah Engkau Tuhan, Terpujilah namamu Tuhan, sungguh Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. segenap hati kita mau puji Dia. Engkaulah Raja atas dunia, Yes Lord, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan kami mau bersorak. bersorak. Yes Lord, Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. mari segenap hati kita mau terus puji nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. segenap hati katakan, Engkaulah Raja Yes Lord, atas dunia, Engkau Allah yang menghancurkan. menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja Kita bertepuk tangan bersama. atas dunia, Yes Lord, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, Yes Lord, amin. yang menghancurkan Engkau kutuk Allah yang dan membebaskan. membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Kami percaya Engkau Allah yang memerintah bagi setiap kami, amin. Mari kita terus mau bersorak bagi Tuhan, sebab sungguh hebat kuasa-Nya bagi kita. Berkuasa di bumi di surga, Dia Allah yang bertahta, bertata dalam kemuliaan. Dialah Dialah Engkau Allah kami. Tuhan Allah kita. Yes Lord, Namanya berkuasa, pembebas umat. katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Engkau hebat bagi kami.
kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya Atas semua perbuatannya. sungguh kau hebat bagi kami. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Engkau Allah kami. Tuhan Allah kita. Segenap iman katakan, Tuhan Allah kita. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh setia bagi setiap kami. Saat ini kami mau bawa setiap kerinduan hati kami. Kami mau bawa setiap penyembahan kami Tuhan. Sebab kami percaya sesuatu terjadi saat kami sujud di altar. Thank you Jesus. Kami bawa setiap hati kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku Dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Kami percaya Engkau Allah yang peduli. Selalu
Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dan bebaskanku. Dia ubahkan, ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, penyembuhan terjadi, mujizatmu terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi saat datang di altarnya. Ku sembah Tuhan, kami bawa hati kami. Ku sembah, Kaulah yang layak kami tinggikan. Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Ya Rabba-Rabba-Rabba-Sa, Jesus, kami sembah Kau Tuhan. Ya Rabba-Rabba-Sa, Ya Ra-la-la-la-la-ya-se, Jesus, Ya Rabba-Rabba-Rabba-Sa. Ku sembah Kau Tuhan, Jesus. Ya Rabba-Rabba, Ya Rabba, Ya Rabba-Sa, Jesus. Ku sembahkan, Ya Rabba, Ya Rabba-Sa, Shikiara Palayana Mase, Shikiara Palaparamaya Mayana Maso, Shikiara Matakaraba. Jesus. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat ini Roh-Mu yang kudus boleh menjamah setiap hati kami. Ya Tuhan Yesus. Kau Allah yang boleh menjawab setiap kerinduan hati kami Tuhan. Amin Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus melawat setiap hati kami. Dan saat ini Tuhan, hati kami rindu mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Nah Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang boleh memberkati setiap hati anak-anak-Mu yang saat ini berada di rumah saja. Ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu besar bagi setiap kami. Dan
Dan melalui setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan, setiap kami boleh Kau menangkan, setiap kami boleh Kau rindu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang boleh menjawab setiap kerinduan hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini setiap hati kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Segala doa ini kami panjatkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Amin. Shalom teman-teman dari PDPKK Yesus Gembala yang baik. Apa kabar? Semoga kita sekalian senantiasa dalam keadaan yang sehat dan hati kita boleh dipenuhi dengan sukacita. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hermano dari komunitas Gracia Bali. Dan hari ini saya sungguh bersyukur karena saya boleh diberi kesempatan untuk berbagi firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Dan mengawali renungan hari ini, saya mau ajak kita semua untuk bersama-sama membaca Injil Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita buka Injil Markus bab 1. Dan kita akan bersama-sama membaca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8. Injil Markus bab 1 ayat pertama sampai dengan ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Teman-teman sekalian, Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh yang besar dan penting. Yohanes Pembaptis mengawali pelayanan Yesus yang luar biasa. Bahkan dalam Matius 11 dan Lukas 7 dikatakan di sana, Yesus berkata bahwa di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Begitu istimewanya dan luar biasanya seorang Yohanes Pembaptis. Namun demikian, Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat rendah hati. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar dari cara hidup, sikap hati, dan semangat pelayanan Yohanes Pembaptis. Dalam perikop yang kita baca tadi, ada dua hal yang dapat kita lihat dari kehidupan Yohanes Pembaptis ini. Yang pertama adalah hidup sederhana. Yohanes Pembaptis merupakan pribadi yang sangat sederhana. Ia hidup dengan sangat sederhana. Ia menggunakan pakaian yang sederhana dan makan makanannya pun sederhana. Makanan yang dapat ia temukan di gurun. Yohanes Pembaptis senantiasa fokus pada tujuan pelayanannya, yaitu membuka jalan bagi Yesus dengan menyerukan pertobatan dan membaptis mereka. Hidup dalam kesederhanaan sebetulnya sangat membantu kita akan banyak hal dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin sebagian orang merasa bahwa hidup sederhana ini tampaknya menyulitkan, bahwa hidup sederhana ini tampaknya tidak menyenangkan. Tapi kalau kita lihat,
orang-orang yang biasanya hidupnya serba mewah, rasanya kehidupan mereka malah kadang-kadang menjadi sulit hanya karena hal-hal yang kecil atau sepele. Misalkan saja ada orang yang setiap makan maunya makan makanan yang mewah. Lalu suatu saat ia sedang pergi jalan-jalan, ia tidak menemukan makanan-makanan yang mewah tersebut. Akhirnya ia sulit untuk mendapatkan makanan, padahal makanan sederhana ada banyak. Atau mungkin ada orang yang kemana-mana ia terbiasa harus pakai mobil mewahnya sendiri. Suatu saat ada gangguan dengan mobilnya tidak dapat digunakan, ia mulai kebingungan. Karena kalau mau naik taksi, ia merasa mobilnya mungkin kotor. Atau kalau mau naik motor, ia tidak biasa kepanasan dan tidak terbiasa dengan debu. Kesederhanaan juga membantu kita untuk jauh dari sikap-sikap yang memaksakan kehendak. Entah berapa kali saya membaca dalam sebuah berita, ada seorang anak yang mencuri hanya karena ia merasa iri melihat teman-temannya memiliki handphone yang mewah atau mahal. Karena ia tidak bisa memiliki dengan uang sendiri, akhirnya ia memilih jalan untuk mencuri. Keinginan untuk hidup mewah tidak jarang membuat orang yang tidak mampu mencapainya menjadi stres. Contohnya dalam situasi sekarang ini, juga ketika dalam kondisi pandemi ini ada begitu banyak orang yang bergumul dengan kondisi ekonomi mereka. Ada banyak orang yang sedang berjuang karena kondisi keuangan mereka. Namun di satu sisi, orang-orang yang hidup dengan sederhana, yang hidup dengan hemat juga, mereka akhirnya bisa melalui dengan baik. Tapi beberapa orang dalam kondisi pandemi ini, mereka menjadi stres. Padahal, kalau saja mereka mau mengubah gaya hidupnya menjadi biasa-biasa saja, untuk hidup sederhana, uang mereka sebenarnya jauh dari cukup. Hidup sederhana artinya menjalankan kehidupan dengan hal-hal yang kita perlukan, bukan dengan hal-hal yang kita inginkan. Hidup sederhana bukan berarti kita nggak boleh punya benda-benda mahal. Hidup sederhana bukan berarti kita nggak boleh punya rumah yang baik, rumah yang besar. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah apakah hal-hal tersebut membantu kita dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Apakah hal-hal tersebut membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Atau apakah hal tersebut dapat membantu kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita? Kalau memang kita perlukan untuk pekerjaan kita misalnya, tentu hal tersebut sah-sah saja. Tapi jangan sampai kehidupan mewah yang kita lakukan karena untuk menyombongkan diri kita, atau kesenangan pribadi yang akhirnya membuat kita melupakan bahwa Tuhanlah sumber berkat sejati. Lebih dari itu, kesederhanaan membuat kita dapat tetap fokus pada Tuhan dan pelayanan kita. Dalam kesederhanaan, kita mengurangi hal-hal yang mungkin dapat mengusik kita dalam pelayanan kita. Dalam kesederhanaan, kita tidak lagi tergantung pada fasilitas-fasilitas yang kita miliki atau fasilitas-fasilitas yang kita terima dalam pelayanan kita. Terutama apabila kita mendapatkan misi pelayanan ke tempat-tempat yang jauh dari kata mewah. Dan hal yang kedua yang dapat kita lihat dalam kehidupan Yohanes Pembaptis dari perikop yang kita baca adalah kerendahan hati. Yohanes Pembaptis adalah salah satu sosok teladan yang sangat rendah hati. Di saat pelayanannya sungguh luar biasa, bahkan banyak orang mengira ia adalah Elia. Beberapa orang mengira ia adalah Mesias. Ini sebenarnya menjadi titik di mana Yohanes Pembaptis bisa saja mengambil kesempatan untuk dapat disanjung, dielu-elukan, untuk mendapatkan fasilitas yang baik, mendapatkan kesempatan untuk dipandang, menjadi orang yang harus dihormati dan sebagainya. Zaman sekarang, banyak orang yang berlomba-lomba untuk dapat menjadi tenar atau terkenal, terutama anak muda dan kaum milenial. Ada orang-orang yang stres hanya karena melihat jumlah followernya di sosial media turun. Dan ironisnya ada juga orang-orang yang rela
atau dengan sengaja mempermalukan diri sendiri hanya supaya viral dan dapat jadi terkenal. Bahkan baru beberapa hari lalu saya melihat ada beberapa anak kecil yang masuk ke dalam sebuah minimarket, lalu mereka memvideokan perbuatan mereka di dalam minimarket tersebut. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka hanya mengambil salah satu snack di sana, kemudian dipindahkan di tempat yang lain. Kemudian mengambil snack dari rak yang lain, dipindahkan ke tempat yang lain lagi. Dan mereka memvideokan itu sambil tertawa. Setelah itu meninggalkan minimarket itu begitu saja. Hal yang sepele, hal yang tidak penting, hanya menyulitkan orang lain. Tapi dilakukan hanya karena ego pribadi, mungkin demi konten, hanya supaya mereka terkenal, atau hanya karena tantangan dari teman-temannya sendiri. Saat ini manusia banyak yang menjadi rela melakukan apa saja dan mengesampingkan hati nurani mereka untuk hal-hal yang fokusnya adalah diri mereka sendiri. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Dalam ketenarannya, justru dengan penuh kerendahan hati, ia mengalihkan dan membawa pandangan dari orang-orang yang mengikutinya untuk kepada sosok Yesus sendiri. Bahkan ia menempatkan dirinya sendiri di tempat yang paling rendah. Di ayat yang ke-7 Yohanes Pembaptis berkata, "Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Membuka tali kasut ini adalah sebuah pekerjaan yang dianggap hina. Membuka tali kasut ini menjadi pekerjaan dari seorang hamba yang paling rendah. Tapi Yohanes Pembaptis justru menempatkan dirinya lebih rendah lagi di hadapan Yesus. Dengan sikap rendah hati inilah Yohanes Pembaptis menjadi sosok yang tepat sebagai pembuka jalan bagi Tuhan. Mari saat ini kita coba lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang yang rendah hati? Jika kita rendah hati, maka seharusnya kita adalah orang-orang yang sabar. Jika kita rendah hati, seharusnya kita adalah orang-orang yang mudah mengampuni. Jika kita rendah hati, maka seharusnya kita tidak mudah menghakimi orang lain. Sebab orang yang rendah hati tidak pernah menganggap dirinya atau merasa dirinya lebih baik dari orang lain, tidak merasa dirinya lebih layak atau lebih segala-galanya dari orang lain. Lukas 14 ayat 11 berkata, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Inilah yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Ia menempatkan dirinya sendiri di tempat yang paling rendah, dan ia diangkat menjadi seorang nabi yang besar. Bahkan tadi dikatakan bahwa tidak ada seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus sendiri juga menjadi contoh teladan kerendahan hati yang luar biasa. Mari kita buka Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 9, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus yang dengan keilahiannya itu mendapatkan tempat yang tinggi, ia merendahkan dirinya untuk menjadi seorang manusia. Dan bahkan dalam keadaannya sudah sebagai manusia, ia merendahkan dirinya lagi untuk mengambil rupa seorang hamba. Disinilah ketika Yesus menempatkan dirinya di tempat yang paling rendah, akhirnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama, mendapatkan tempat yang tertinggi. Kesederhanaan dan kerendahan hati Yohanes Pembaptis adalah kunci bagi dirinya untuk setia pada tugas perutusannya. Dengan kesederhanaan dan kerendahan hati, Yohanes Pembaptis mampu menempatkan Kristus di atas segalanya.
Maka marilah saat ini saya mengajak kita semua untuk belajar mengutamakan Kristus dengan hidup sederhana dan rendah hati. Dan dengan mengikuti teladan dari Yohanes Pembaptis ini, untuk hidup sederhana dan rendah hati, kita juga harus menerima pesan yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis, yaitu seruan pertobatan. Saya percaya masing-masing dari kita menyadari bagian hidup mana yang saya dan teman-teman harus ubah, yang sekiranya tidak berkenan kepada Allah atau tidak sejalan dengan kehendak Allah. Marilah dengan rendah hati kita mengakui kesalahan-kesalahan kita dan mohon kepada Allah untuk mengampuni kita serta mengubahkan kita, supaya kiranya kita menjadi layak untuk menerima Kristus untuk datang di dalam hati kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau telah memelihara hidup kami hingga saat ini. Ya Bapa, saat ini kami mengakui setiap kelemahan dan kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah setiap kesalahan kami. Ampunilah setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kiranya Engkau mau membentuk diri kami untuk menjadi pribadi yang sederhana dan rendah hati. Supaya kiranya layakanlah kami untuk menerimamu lahir di dalam hati kami Tuhan. Layakan kami menerimamu dalam hati kami, dan kiranya dalam masa Natal ini Engkau boleh senantiasa lahir di dalam hati kami. Kami mohonkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus untuk dapat hidup sederhana dan tetap rendah hati, supaya kiranya kehidupan kita dapat terpusat pada Allah. Keep simple and be humble. Tuhan memberkati. Kita percaya setiap kita malam hari ini boleh diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Tuhan sungguh baik bagi setiap kita. Dan biarlah mari saat ini terus kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau berterima kasih, sebab sungguh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Benar Tuhan Yesus. Kami mau menyatakan syukur kami mau berterima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Segenap hati katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Biarlah segala syukur bagi Engkau. Syukur bagimu. Segenap iman katakan syukur. Syukur bagimu. Benar Tuhan, kami bersyukur buat setiap kasih-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur melalui firman-Mu, setiap kami boleh Kau berkati secara luar biasa. Amin Tuhan Yesus. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang memampukan kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Sebab kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah selesai Tuhan di dalam persekutuan malam hari ini. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus terus ada bagi setiap kami.
memberikan kami sukacita yang baru, memberikan kami kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan biarlah segala doa ini kami panjatkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dengan iman katakan, amin. Terima kasih teman-teman. Dan kami bersyukur juga buat pembawa firman malam hari ini yang luar biasa. Kami percaya dia akan semakin dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi untuk melayani. Sampai jumpa di pertemuan persekutuan kita 2 minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.